Minasan, chapter 67 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Kutukan, di mana pada chapter kali ini kita akan melihat masa lalu dari Beelzebub yang telah dikutuk oleh Satan. Dan kali ini Record of Ragnarok rilis 2 chapter sekaligus, yaitu chapter 67 dan 68. Tapi untuk review chapter 68 baru rilis besok. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saveria yang ada di deskripsi ya minasan. Chapter dimulai di mana kita diperlihatkan seekor lalat besar yang sangat kenyang. Dikatakan bahwa ia telah dikutuk oleh penguasa neraka, yaitu Satan. Panel pun berpindah ke kerajaan surga, terlihat Beelzebub yang berjalan sendirian. Orang-orang menganggapnya sebagai dewa paling kesepian di kerajaan surga. Tidak ada satupun yang berani mendekatinya, karena menurut warga surga akan terjadi sesuatu yang buruk bagi siapapun yang dekat dengannya, seperti kematian yang sangat tragis hingga kehilangan jantung serta hati. Jangankan mendekati Beelzebub, menatap matanya saja tidak ada warga yang berani. Rumor yang semakin beredar mengatakan bahwa ia telah dikutuk oleh Satan. Namun Beelzebub juga melakukan hal yang sama, yaitu tidak berusaha untuk mencari teman. Di saat Beelzebub sedang memberi makan kepada seekor kuda, tiba-tiba ada 3 orang yang mendatanginya. Dan ternyata itu adalah Samael, Lucifer, dan Azazel. Lucifer mendatangi Beelzebub karena telah mendengar rumor tentang kutukan tersebut. Namun Beelzebub tidak mempedulikan mereka bertiga. Lucifer pun mengatakan bahwa harus kuakui jika aku menyukaimu. Apa kau punya rencana untuk melakukan sesuatu hari ini? Karena kami punya ide yang sangat menarik, yaitu pergi bermain di taman surga. Apa kau ingin ikut dengan kami? Azazel dan Samael pun sangat senang mendengar hal tersebut. Tapi Beelzebub tetap tidak menggubris mereka. Azazel pun mengatakan, Ringko itu tempat yang menyenangkan, aku sangat menyukainya. Lucifer lalu mengingatkan mereka untuk mengunjungi kebun apel yang ada di taman surga. Namun menurut Azazel, Beelzebub tidak tertarik dengan tawaran mereka. Samael lalu mengatakan, Azazel, hanya kau yang dibujuk dengan makanan. Izinkan aku memberitahu kalian tempat yang paling menarik. Gudang susu Zeus sebenarnya ada di... Sebelum Samael menyelesaikan omongannya, Beelzebub tiba-tiba berkata, kalian pergi saja. Mendengar itu, Lucifer pun berkata, hah, akhirnya kau berkata sesuatu, mengapa kami harus pergi? Dengan tenang, Beelzebub pun membalasnya, semua orang bilang seperti itu. Sepertinya aku telah dikutuk oleh Satan, lebih baik kalian pergi. Lucifer kemudian berkata, oh itu sebabnya. Beelzebub pun terkejut mendengarnya. Lalu Lucifer melanjutkan omongannya, Satan itu apakah ia benar-benar iblis kuno atau hanya tahayul? Tidak terdengar seperti cerita yang bisa dipercaya. Kau tampak sangat peduli dengan omongan mereka. Apakah mereka benar? Jika kau tidak seperti itu, maka kau harus mengatakan aku tidak peduli, idiot. Lalu Azazel ikut berkata, oh iya, aku belum pernah makan salah satu dari setan itu. Azazel sepertinya nganu ya minasan. Samael pun memberitahu Azazel bahwa setan memang bukanlah makanan. Tapi Azazel justru berkata pada Samael, apa kau baik-baik saja? Membuat Samael berkata, kau memang bodoh. Beelzebub kemudian memperjelas maksudnya dengan mengatakan, pokoknya aku lebih suka sendiri. Dengan senyum Lucifer pun berkata, ini sangat sederhana, aku hanya ingin menjadi temanmu. Mendengar itu, Beelzebub terkejut, tapi ia mengatakan pada Lucifer bahwa ia tidak mengenalnya. Namun Lucifer membalasnya dengan, nah, kau juga tidak mengenalku kan? Dengan kata lain, kami ini sangat pandai berteman. Lucifer terus mengajak Beelzebub untuk menjadi temannya dan agar bisa bermain bersama. Dengan senang Azazel kemudian mengatakan, yap, aku tidak tahu Satan, tapi aku akan memotongnya menjadi gulungan dan memakannya. Samael pun berkata pada Azazel, aku tidak yakin kau bisa melakukannya, tapi aku suka dengan semangatmu. Mendengar perkataan Samael, Azazel pun tidak menerimanya, membuat mereka berdua bertengkar. Melihat hal tersebut, Beelzebub berusaha menahan senyumnya. Namun Lucifer melihatnya lalu berkata, wah, akhirnya kamu tersenyum. Tenang, tidak apa-apa, itu bagus.
Kemudian Lucifer pun mengulurkan tangannya dan berkata, "Ayo kita pergi Beelzebub ke Taman Eden." Akhirnya Beelzebub pun ikut mereka. Dan mereka semua mendatangi kebun apel serta mencuri banyak apel. Tiba-tiba penjaga kebun tersebut pun datang mengejar mereka sembari berkata, "Kalian bertiga lagi, kukira kalian sudah mengerti, dasar malaikat bodoh. Oh, kalian membawa teman baru, brengsek." Dengan cepat mereka pun kabur dari kebun apel tersebut. Beelzebub berusaha mengatakan sesuatu, tapi Lucifer langsung berkata, "Ya, teman baruku juga senang bertemu denganmu." Kita pun dijelaskan bahwa mereka bertiga adalah teman pertama Beelzebub. Mereka bermain bersama, makan bersama, bahkan mereka membuat Beelzebub tertawa bahagia. Dan akan selalu seperti itu selama-lamanya. Bersama selamanya akan baik-baik saja. Beelzebub kini tidak sendirian lagi. Mereka pun akhirnya tertidur di taman surga karena kelelahan. Lalu pagi pun tiba. Beelzebub terbangun dan melihat sisa ikan yang dimakan semalam telah dikerumuni lalat. Beelzebub merasa jika ia ketiduran, tetapi ia terkejut karena telah berlumuran darah. Beelzebub pun kebingungan karena menurutnya itu bukanlah darahnya. Dengan panik, ia pun meneriaki ketiga temannya untuk cepat bangun. Namun tidak ada yang menjawabnya. Beelzebub lalu menemukan mereka bertiga telah tewas dengan luka di bagian dada yang tembus hingga ke belakang tubuhnya. Bahkan luka menganga mereka bertiga telah dikerumuni oleh lalat. Beelzebub pun histeris melihat temannya sudah tidak bernyawa. Ia bertanya-tanya, siapa yang telah melakukan ini semua? Beelzebub pun mengingat bahwa ketika ia mengambil nyawa seseorang, ia menyerang hatinya. Dan sepertinya Satan melahapnya. Beelzebub pun langsung sangat yakin bahwa yang membunuh ketiga temannya adalah Satan. Ia pun berjanji akan mencari Satan dimanapun berada untuk membalaskan kematian ketiga temannya. Dan ini adalah pertama kalinya Beelzebub memiliki tujuan hidup. Kita pun diperlihatkan sebuah perpustakaan manuskrip kuno di mana Beelzebub mendedikasikan seluruh hidupnya untuk meneliti keberadaan Satan. Dan sekali lagi, Beelzebub kembali menjadi dewa yang kesepian. Lalu seorang perempuan terlihat memasuki perpustakaan dan berkata, "3 malaikat berkeliaran di surga hingga tertidur. Binatang buas menyerang, kemudian membunuh mereka. Satu-satunya yang selamat adalah dewa muda yang bersama para malaikat. Ia dilindungi oleh administrasi surgawi." Tentu saja, tetapi bagi sebagian orang sangat jelas apa yang sebenarnya telah terjadi. Pelakunya adalah dewa yang dikutuk oleh Satan. Perempuan tersebut pun telah berdiri di hadapan Beelzebub, kemudian bertanya, "Apa kau yang melakukannya?" Beelzebub tidak menggubris perempuan itu. Ia terus mencari tahu tentang Satan. Lalu perempuan itu kembali berkata, "Semua penduduk kota ini sangat baik. Aku mengatakan pada mereka bahwa aku sedang mencarimu. Bukan hanya memberitahu keberadaanmu, mereka juga memberitahu aku tentang rumor yang belum pernah kudengar." Namun tetap saja Beelzebub tidak peduli sama sekali. Membuat perempuan itu mengangkat dagu Beelzebub. Dan ternyata perempuan tersebut adalah diosa Lilith. Ia kemudian berkata, "Senang bertemu denganmu. Aku Lilith dan kau sedang meneliti Satan kan? Itu sangat menarik. Kau tahu aku akan membantumu." Tetapi Beelzebub langsung pergi dan berkata, "Jangan dekati aku." Dengan nada kesal, Lilith pun berkata, "Satan, apa dia yang telah membunuh teman masa kecilku? Apa dia yang membunuh Lucifer? Atau aku salah?" Mendengar bahwa Lilith adalah teman kecil Lucifer, Beelzebub pun terkejut. Lilith kemudian kembali berkata, "Terakhir aku mendengar keberadaan Lucifer datang ke kota ini untuk menemuimu. Aku ingin tahu seberapa nyata kutukan Satan itu." Beelzebub pun akhirnya berbalik dan berkata, "Jadi kau adalah teman baik Lucifer?" Lilith pun berkata, "Aku ingin berteman denganmu, namun berakhir sebagai salah satu korban Satan. Jika kau dikutuk oleh Satan, aku akan menjagamu. Bersama-sama kita akan menemukan kebenaran tentang kutukanmu. Dan bahkan jika kau tidak menyukainya atau menganggapku tidak berguna, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan menemanimu ke dasar neraka jika perlu."
Namun, menurut Beelzebub, Lilith terlalu egois dengan semua yang ia ucapkan. Lilith pun akhirnya memohon sembari menunjuk Beelzebub, "Jangan buat aku berkata, tolong biarkan aku membantumu." Beelzebub yang didesak seperti itu tiba-tiba mengingat Lucifer yang juga mendesaknya untuk bisa berteman. Mereka berdua pun akhirnya bekerja sama untuk mencari tahu semua hal tentang Satan. Mereka bahkan membaca buku cerita rakyat nasional yang berjudul Satan, juga buku tentang surga dan neraka, hingga akhirnya Lilith menemukan peta neraka. Mereka berdua pun menuju ke neraka, bertanya tentang keberadaan Satan. Kita pun dijelaskan bahwa Satan adalah seseorang yang dibenci oleh semua manusia. Semua orang tahu dia, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Mereka berdua pun tidak menemukan apa-apa di neraka, dan akhirnya kembali ke rumah. Beelzebub mulai tampak stres karena tidak menemukan satupun petunjuk untuk bisa menemui Satan. Bahkan ia telah pergi ke perbatasan surga hingga ke kedalaman neraka. Ia juga telah membaca semua literatur Satan, segala sesuatu tentangnya, tradisinya, dan semuanya. Namun tetap saja tidak menemukan apa-apa. Dalam pikiran Beelzebub berkata, "Satan, di mana? Kau ada di mana?" Tiba-tiba Satan muncul di belakang Beelzebub. Ia pun panik dan melihat Lucifer, Azazel, dan Samael berada di antara jari-jari Satan yang digenggam. Dengan cepat, Satan mengikat kedua tangan dan kaki Beelzebub, kemudian mencengkram ketiga temannya. Beelzebub teriak untuk tidak melakukan itu, namun Satan hanya berkata, "Cinta, apa yang kau sukai akan mati." Ketiga temannya pun hancur di genggaman Satan, membuat Beelzebub teriak histeris dan terbangun. Lilith kemudian menghampiri Beelzebub dan bertanya, "Apa kau bermimpi tentang dia?" Lilith lalu memeluk Beelzebub untuk menenangkannya. Lalu Beelzebub bertanya pada Lilith, "Kenapa Lucifer harus menjadi temanku? Kenapa aku harus bertemu dengannya? Dia adalah orang yang baik." Beelzebub pun menangis di hadapan Lilith. Lilith pun menjelaskan pada Beelzebub bahwa Lucifer itu seperti matahari yang hangat dan cerah bagi semua orang di sekitarnya. Namun dia juga adalah orang yang kesepian. Itulah sebabnya jika ia melihat orang yang kesepian, ia akan menemaninya dan tidak akan meninggalkannya. Seperti itulah Lucifer, dia orang yang unik dan baik hati. Beelzebub semakin merasa bersalah dan menganggap dirinya bodoh. Lalu Beelzebub memeluk erat Lilith dan berkata, "Lilith, aku yakin bahwa aku akan membalas kematian mereka." Dengan senyum Lilith pun berkata, "Hei, kau tidak akan membalas kematian mereka, tapi kita akan membalas kematian mereka." Dan pada akhirnya Beelzebub pun kini tidak sendirian lagi. Kemudian Beelzebub berkata pada Lilith untuk selalu melindunginya, membuat Lilith merasa bahagia dan tersipu malu. Lalu Beelzebub pun berkata, "Lilith, terima kasih, tapi..." Dan Beelzebub pun menusuk dada Lilith menggunakan tangannya yang telah berubah seperti tangan iblis. Kita pun dijelaskan bahwa saat cinta Beelzebub mencapai puncaknya, ia akan membunuh siapapun. Itulah kutukan Satan. Beelzebub pula yang telah membunuh Lucifer, Samael, dan Azazel. Ia akan menghancurkan apa yang ia sukai. Namun di satu sisi Beelzebub tiba-tiba mengetahui bahwa Satan adalah dirinya sendiri dan dirinya adalah Satan. Ia pun mulai kebingungan melihat Lilith telah bersimbah darah. Beelzebub terus-terusan meminta maaf pada Lilith. Tiba-tiba Lilith memegang tangan Beelzebub dan berkata, waktu yang aku habiskan denganmu itu membuatku bahagia, sangat bahagia. Perjalanan untuk mencari balas dendam berakhir di sini. Aku yakin Lucifer akan setuju. Ini semua untuk dia. Itu benar kan?" Kita pun diperlihatkan panel di mana Beelzebub yang menusuk Lucifer justru dipeluk oleh Lucifer dengan penuh cinta. Beelzebub terus teriak berkata, "Tidak Lilith, ini salah. Selama ini ternyata Satan adalah aku. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri." Dengan tersenyum Lilith pun mengelus pipi Beelzebub sembari berkata, "Beelzebub, aku mencintaimu. Itu sebabnya aku ingin memberimu sesuatu. Aku harap kau memaafkanku. Tapi aku menginginkanmu tetap hidup. Ini adalah hadiah dariku." Ujung telunjuk Lilith pun bersinar di hadapan wajah Beelzebub. Dan Lilith pun akhirnya tewas minasan
Kutukan yang telah lama dalam tubuh Beelzebub membuatnya semakin tersesat. Beelzebub hanya ingin mati, sekalipun dengan cara paling tragis. Ia hanya ingin mati. Dan chapter 67 Record of Ragnarok pun hanya sampai di sini minasan. Wah, entah sedih atau kejam, masa lalu dari Beelzebub sedikit buat terharu. Sialnya karena kita belum tahu mengapa ia sampai mendapat kutukan dari Satan ya, yang menjadikannya tidak bisa memiliki teman ataupun pasangan. Oke deh minasan, sampai jumpa di chapter 68 yang rilis besok ya. Dah.